Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nur Muhammad, mahasiswa MJ204. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analis mengenai pasar dan lembaga keuangan di Indonesia berdasarkan infografis RDKB akhir tahun 2022 yang dirilis oleh OJK. Presentasi saya ini saya bagi dalam 6 bagian. 1. Pasar modal. 2. Perbankan. 3. Industri keuangan non-bank. 4. Kebijakan OJK. 5. Edukasi dan perlindungan konsumen. 6. Opini dan penutup. Pasar modal Indonesia tahun 2022. Kita mulai dari pasar modal Indonesia tahun 2022 adalah tahun yang menunjukkan pertumbuhan positif dan signifikan. Jumlah investor mencapai 10,31 juta, meningkat 37,68% dibanding tahun sebelumnya. Ini mencerminkan tumbuhnya minat masyarakat terhadap investasi. Jumlah emiten baru sebanyak 71 perusahaan merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Penghimpunan dana juga mencatat angka yang tinggi, menunjukkan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional. Dari sisi reksadana, nilai aktiva bersih NAB mencapai 512,17 triliun di akhir Desember 2022. Meski sempat menyentuh puncaknya di 524,61 triliun pada November 2022. Namun, IHSG mengalami koreksi sebesar 4,09 years to date, mencerminkan dampak global tetap terasa. Secara umum, pasar modal Indonesia sangat prospektif dengan dukungan digitalisasi, literasi keuangan, dan keterlibatan investor muda. Kondisi perbankan Indonesia 2022. Selanjutnya kita masuk ke sektor perbankan. 1. Kredit perbankan. Kredit perbankan tumbuh 11,16 YoY pada November 2022. Kredit investasi naik 11,27%, modal kerja naik 13,15%, kredit konsumsi naik 9,10%, kredit rekonstruksi COVID-19 turun dari 513 triliun rupiah menjadi 499 triliun. Artinya, beban sektor kredit mulai mereda. 2. Dana pihak ketiga DPK naik 878 YoY mencapai 7.974 triliun. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan. Rasio kinerja perbankan tetap sehat. NPL gross stabil 2,65% sampai 2,78%. NIM di angka 4,70% sampai 4,77%. LOA sekitar 2,5%. Charge sangat kuat di atas 25%. Ini menandakan bahwa perbankan nasional memiliki kondisi keuangan yang solid dan tahan terhadap gejolak global. Kondisi IKNB, industri keuangan non-bank. Sektor berikutnya adalah industri keuangan non-bank yang juga menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan positif. 1. Kinerja sektor IKNB. Premi asuransi tumbuh 341,87 triliun, naik 5,06%. Pembiayaan tumbuh menjadi 409,49 triliun, naik 13,15%. Aset dana pensiun naik hampir 13% menjadi 280 triliun. Fintech P2P lending naik 72,68% menjadi 50,37 triliun rupiah. Ketahanan sektor. RBC asuransi tetap di atas batas aman. Gearing rasio rendah, artinya ruang pendanaan masih terbuka. NPF stabil di sekitar 2%. Likuiditas.
Rasio AL per DPK adalah AL per NCD dalam kondisi aman. Ini menunjukkan sektor IKNB semakin mapan dan terkelola baik. Kebijakan OJK 2022. OJK sepanjang 2022 menerapkan kebijakan strategis yang proaktif, antisipatif, dan adaptif. Berikut ringkasannya. 1. Menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Relaksasi restrukturisasi kredit diperpanjang sampai Maret 2024. Mendukung pemulihan pasca bencana dan kendaraan listrik. 2. Transformasi digital dan infrastruktur keuangan. Peluncuran IBAE Next Gen dan SIDES. Kebijakan keamanan cyber untuk bank. Implementasi papan New Economy. 3. Perlindungan konsumen dan literasi keuangan. SNLIK 2022, POJK 6/2022, program LMS, Simolek, dan pelibatan kelompok rentan. Pengawasan dan penegakan hukum. 217 pemeriksaan, 1057 sanksi, penindakan terhadap 698 pinjol ilegal dan 106 investasi ilegal. 5. Dukungan terhadap inovasi digital, Fintech Summit, chatbot OJK, dan edukasi digital berbasis RegTech atau Substack. Kebijakan OJK membentuk ekosistem yang kuat dan adaptif menghadapi disrupsi digital. Program edukasi dan perlindungan konsumen. Tahun 2022 juga menjadi tahun penting untuk edukasi keuangan oleh OJK. Di antaranya 1. 1.897 kegiatan edukasi, 9,1 juta peserta, 404 konten, sikapi uangmu, talkshow, safari Ramadan, literasi santri dan desa cakap keuangan. Survei SNLIK, literasi 49,68%, inklusi 85,10%. Dari sisi pengaduan, 14.764 pengaduan sektor perbankan, 7.419 pasar modal, 7.252 IKNB, dan 93 lainnya. Ini membuktikan perlindungan konsumen tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa refleksi. 1. OJK telah membuktikan peran ganda sebagai regulator dan juga sebagai edukator sekaligus. 2. Pendekatan OJK sangat inklusif dan progresif. 3. Tantangannya ke depan adalah pemerataan, pelaksanaan kebijakan hingga ke daerah yang memperkuat perlindungan berbasis digital. Saya percaya dengan penguatan kolaborasi lintas sektor dan keberlanjutan program, OJK bisa menjadi tulang punggung sistem keuangan yang berintegritas, inklusif, dan adaptif di era digital ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.